berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melimpahkan keberkahan kepada kita semua, serta menjadikan Ramadan ini sebagai sarana peningkatan diri menuju insan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tu kare bahasa po. Alhamdulillah kare bang ade cemua. Magi palik nama sara ini nama mani kirita. Anu rai merola ridoang usarai. Magami mengilari dua sapo. Ya he tahu nge temen ni masih sekolah ku SMP. Ada wisa ni kerategi matuk pasam bro. Dapat dikot temen langsung runtuk jamang. Magi hata masara lah de sapo. Nangkaro SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru makesing Agami makesing na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Ajak tabata sapo. Ia naro sekolah kot temui. Wadi langsung mak jam aku kapala niagai. Nape lagi mak perhati na runtuk na doi. Wah hebat na ditu. Nanti kami mengitu junam monre sekolah. Ula julo indah sedena ake mange kelurahan Tung Kecamatan Baru. Wah saya anak tu di mabela landrek monre tu sekolah. Sapo aja tapi kiri kia tu dikata isengi maka daerah SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru pakai ni sistem sekolah boarding. Aga bonding. Buatannya bondi sapo boarding. Ya sengi sistem boarding sekolah yang kaya napas sadiaki on rumah beni. Ya hari gari telah ya serama. Kuni rumah tu asramae ibimbisi aguruat tambahan pada anak pak disengeng agama. Tapi mega kapapat kamajana gratis sapo asrama na. Wah ya lebat na tu ya usapa sapo. Kuntu patama anu reta. Oke si sapo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah.
Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. واسأل التكليف على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Saya, Abu Stan Andi Bintang, Wakil Bupati Baru mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batalat al-uruq wa sabat al-ajr insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد
الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود وأدواته إنك لا تخلف. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada ini saya lihat pertanyaan dari Muzaki nih. Ada fenomena di masyarakat katanya menyerahkan langsung kepada kerabat, tidak melalui Basnas. Apakah dibenarkan secara syariat ini, Ustaz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyerahkan langsung kepada kerabat, boleh saja, sepanjang itu masih dalam bentuk sedekah biasa. Akan tetapi kalau sudah menyangkut masalah zakat atau niat kita zakat, maka tentu tidak dibenarkan seperti itu. Karena zakat ini adalah ibadah mahdoh, sama dengan sholat. Aturan mainnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khuz min amwalihim, ambil zakat dari sebagian harta mereka. Siapa yang Allah perintahkan mengambil, tentu dalam ini adalah ambil zakat. Nah, itu maknanya, artinya apa? Kalau zakat itu harus ada akad. Muzakki menyerahkan, amil zakat menerima. Itu petunjuk Al-Quran. Jadi ketika kita yang langsung menjalurkan seperti itu, tentu tidak sesuai lagi dengan perintah Al-Quran. Di dalam ayat juga disebutkan tutahhirukum wa tuzakkihim. Jika engkau mengambil zakatnya, berarti engkau telah membersihkan harta dan mensucikan hatinya. Fasholli alaihim, doakan dia, kata Allah. Doakan dia, maka doamu itu akan menenteramkan jiwanya. Nah, doa orang menerima zakat seragam itu semua zakit. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Berikanlah pahala atas apa yang diberikan, dan berikanlah berkah atas harta yang bersamanya. Begitu hebatnya doa amil zakat ini. Nah, itulah pentingnya kenapa harus pakai amil dan akad. Karena zakat itu perlu disampaikan di sini, itu banyak macam, dan setiap jenis zakat berbeda-beda hitungan nisabnya, berbeda-beda kadarnya. Nah, contoh misalnya pernah kejadian ini, ada jamaah mengundang saya ke rumahnya, Ustadz saya mau bayar zakat. Saya datang ke rumahnya, beliau itu setelah sampai rumahnya menyodorkan langsung uang 10 juta. Nah, saya tanya berapa di sini dananya, Pak? 10 juta dia bilang. Saya bilang, ini zakat apa, Pak? Tentu saya harus tanya dulu, tidak boleh saya terima begitu saja. Harus jelas. Zakat apa ini, Pak? Dia bilang, rumahku di Papua terjual 1 miliar. Oh, begitu. Nah, kalau uang tak 1 miliar, Pak, itu zakatnya 2,5%, berarti 25 juta. Bukan 10 juta. Kalau 10 juta ini saya terima, berarti hanya dalam bentuk impak biasa. Inilah pentingnya harus ada akad supaya ada penjelasan. Karena saya yakin dan percaya masih sangat sedikit masyarakat kita memahami hitungan zakat. Zakat seperti ini kan mereka para masyarakat tidak paham. Lalu dia berkata tadi, niat saya zakat, Ustaz. Kalau niat zakat cukupkan 25 juta. Akhirnya beliau baik, 1 minggu kemudian kami akan sampaikan 25 juta. Nah, ini pentingnya. Tapi kalau mereka yang distribusikan langsung ke kerabat, sudah harus bisa dipastikan bahwa nilainya tidak sesuai. Nah, seperti itu. Jadi inilah pentingnya zakat harus melalui akad. Yang kedua, kalau melalui amil, penyalurannya pun juga merata adil. Allah berkata, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, wal masakin, wal 'amil 'alaiha, wal mu'allafat qulubuhum wa fir riqab wal gharimin
Wabni sabila fi sabilillah, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi kalau dia langsung menyalurkan berarti hanya 1 dikasih. Saya pinjam istilahnya dari Guru Tak Mangkoso bahwa kalau kau yang menyalurkan sendiri maka 7 golongan nanti menuntut di akhirat. Kamu tidak adil. Kenapa waktu di dunia kau bagi zakat saya tidak dapat padahal saya punya hak. Ini istilahnya Guru Tak Mangkoso ini. Jadi inilah pentingnya pencerahan kepada masyarakat. Kalau kita mau bagi-bagi langsung itu infak atau sedekah. Tapi kalau untuk zakat harus melalui amil dan tidak mesti harus ke Basnas. Karena Basnas sudah membentuk ada 400 amil 7 kecamatan. Ini untuk memudahkan masyarakat kita menyalurkan zakatnya. Semua imam masjid itu seluruh Kabupaten Baru adalah amil zakat. UPZ. Jadi tidak mesti harus berpikir jauh-jauh ke Baru, tidak perlu ke Baru. Silakan store kepada amil zakat dalam hal imam, dan imam sudah pegang BZ namanya bukti setoran zakat. Nanti Pak Imam menyetor kepada KUA. KUA sebagai PZ dan KUA nanti menyetor kepada Basnas Baru. Seperti itu alurnya. Jadi sudah ada di dusun-dusun karena masjid ada di dusun-dusun. Betul. 400 orang lebih. Itu UPZ-nya Basnas sudah di-SK-kan oleh Basnas. Kalau ada perorangan atau kelompok atau organisasi melakukan pungutan zakat infak sedekah tanpa ada SK UPZ dari Basnas itu ilegal. Ilegal itu dan bisa dipidana karena satu-satunya lembaga diberi otoritas oleh pemerintah untuk memberikan SK UPZ hanya Basnas. Saya kira demikian. Terima kasih Ustaz. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tu kareba sapo. Alhamdulillah kareba mani cemua. Nagi palik nama sara ini nama mani kirita. Anu rei merolari doang usarai. Maga memang ilari dua sapo. Ya tahu nge temen ni masih sekolah ku SMP. Ada wisa ni strategi matuk pas sambro. Lawak dikot temen langsung iruntuk jamang. Magi hata masara lah de sapo. Nangkaro SMK pelayaran lintas Nusantara Baru makasing agami makasin na SMK pelayaran lintas Nusantara Baru ada tabata sapo yan na sikola ko temay wadi langsung majam aku kapala niagay nape lagi maperate na runtuk na doi. Wah hebat na dito. Nati kami mengitu junam monre sekolahai. Ula julo indah sedena ake mange kelurahan Tung Kecamatan Baru. Wah saya na tu di mabela landrek monre tu sekolahai. Sapo aja tapi kiri kia tu. Dek kata isengi maka daerah SMK pelayaran lintas Nusantara Baru pakai ni sistem sekolah boarding. Aga bonding. Buatannya bondi sapo boarding. Ya sengi sistem boarding sekolah yang kaya na pasadiaki on Roma beni ya regari telah ya serama kuni Roma tu asramae ibimbisi aguruat tambahan pada anak pak disengeng agama tapi mega kapapat kamajana gratis sapo asrama na. Wah ya lepak na tu ya usapa sapo kuni tu patama anu reta. Oke si sapo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Andi Adnan Asis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru. Saya mengajak kepada anak-anakku yang akan tamat SMP atau madrasah, kalau ingin melanjutkan pendidikannya ke SMK, khususnya pelayaran, SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru menjadi pilihan yang tepat bagi anak-anakku karena lulusannya dijamin berlayar. Ayo sekolah di SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Melanjutkan tentang bacaan salawat. Setidak-tidaknya ada 3 yang saya janjikan itu subuh. Pertama, berkah bacaan salawat, karena salawat mengandung berkah ibadah dan doa. Jadi ada 3. Di mana keberkahannya salawat? Di mana kita bisa ngambil berkahnya bacaan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengingatkan kepada kita, inna salawatun alal barakah. Sesungguhnya bacaan salawatmu itu adalah berkah. Sebagian para alim ulama kita mengambil berkahnya ini salawat. Dulu kalau ada seorang alim ulama ke rumah, lalu ada air minum, biasanya para alim ulama itu meminta, tapi air minum tak misalnya. Lalu dia berkahi. Dia cuma baca kalimat Bismillahi Allahu Akbar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu ia bacai, dia jampi. Kalau orang sakit misalnya, kita ini kan usia-usia 50 sampai 60 sudah rentang dengan sakit. Entah sakit badan, entah sakit di setiap persendihan. Coba kita ambilkan ini air tadi, lalu kita bacakan salawat, lalu dibacakan doa. Rabbana ilhibil ba'ata ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Cuma Rasulullah menganjurkan yang mana sakit itu yang disentuh. Jadi mohon maaf, saya angkat kaki dulu. Misalnya lutut tak sakit begini, pegang begini maki saja. Baca Bismillahi Allahu Akbar, bacakan salawat 3 kali, lalu baca tadi doa 7 kali, lalu ambil berkahnya salawat di sini. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah, waktu dia mau meninggalkan Mekah menuju Madinah, itu kan sempat sembunyi di atas Jabal Zur, gunung. Itu gunung kalau kita dari Mekah kerucutnya begini, tapi sebenarnya goanya itu mutar.
Kita muter sedikit dan tidak bisa masuk kalau berdiri, harus jongkok karena kecil. Di tengah-tengahnya gunung ini tiba-tiba Umar bin Khattab dengan Umar Abu Bakar Asy-Siddiq. Jadi Umar, Abu Bakar dan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah katakan, Umar, tinggal berapa meter ke atas itu? Kata Umar, masih jauh ya Rasul. Tapi sebelum Rasulullah tiba ke puncak, izinkan saya untuk naik ke atas, observasi, melihat jangan sampai ada binatang berbisa. Maka melangkahlah naik Umar bin Khattab. Begitu Umar masukkan kepalanya di goa ini, dengan dua sisi tangannya menyentuh bibir gua, jadi modelnya gini. Dia mengintip, belum mengintip ke kiri, Umar teriak, "Ah!" Ternyata di sini melengket kalajengking yang berbisa. Maka Umar hentakkan tangannya, sakit. Tidak sampai 5 menit tangan ini bengkak. Tangan ini merah. Itu kalau kita digigit kalajengking, Pak, dia kayak bola itu baru warna-warni di dalam. Maka Umar menahan rasa sakit di atas. Rasulullah dengan Abu Bakar di bawah. Kenapa ini Umar lama sekali? Maka kelihatanlah Umar berjalan, tapi dia sempoyongan. Dia kelihatan lemah, ia kelihatan letih. Rasulullah berpikir Umar ini sakit. Tiba di hadapan Rasulullah, Umar sembunyikan ini tangan. Tapi Rasulullah melihat, "Hei Umar, kita sudah lama bersama. Baru kali ini saya lihat wajahmu pucat. Baru kali ini saya lihat kau lemah. Baru hari ini saya lihat kau sakit begitu." Umar katakan, "Tidak ya Muhammad, saya sehat." Rasulullah katakan, "Tidak. Kenapa kau sembunyikan tanganmu? Ulurkan kepadaku." Umar tidak mau. "Tidak ya Rasul, ulurkan." Begitu Umar ulurkan tangannya, ini tangan sudah bengkak kayak bola kasti. Bola ini tenis. Kan dulu kita bilang bola kasti. Kasti pakai tahu. Bengkak. Maka Rasulullah tersenyum. Sini tangan. Rasulullah mengambil. Setelah itu Rasulullah bacakan doa. Bismillahi Allahu Akbar. Rasulullah kan tidak bersalawat karena namanya. Tapi ulama menganjurkan salawat. Dibaca 10 kali kalau kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu Rasulullah membacakan Kul huwallahu ahad. Setelah dia baca Kul huwallahu ahad, dia ambil air minum, baru dia kasih gini. Orang Makassar bilang nasapuruki. Disapuruki. Orang tua dulu itu kan nasapur jadi kalau sakit. Sekarang kita kan mindsetnya hilang. Kita cuma bergantung kepada sesama makhluk. Mohon maaf kalau ada dokter. Kita kan selalu, saya tidak cocok di dokter Handoko. Cocok saya di dokter itu Hans Owenkang almarhum. Ini kan ketergantungan. Tidak cocok dengan dokter Handoko. Dokter Handoko dulu itu terkenal dengan Ustadz Poso. Nanti Poso ya, baru ada di situ. Itu kan spesialis penyakit dalam. Rasulullah meniup lantas nasapur lagi.
baru dia usap tangan kirinya. 3 kali dia usap, alhamdulillah, perlahan bengkaknya Umar bagus. Kenapa? Berkah salawat. Jadi kalau bapak-bapak ada sakit, coba kita yakin. Kan pengobatan itu yakin, Ji. Yakinkah ini salawatku menyembuhkan sakit pinggangku? Pegang maki begini, dua-dua tangan tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 kali. Setelah itu kita lepas ini, baru kita angkat gini. 2, baru bacakan kalimat Bismillahi Allahu Akbar, baca Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, cukup 3 kali. Setelah itu, karena ini kan tidak bisa disapuru, maka di sini diusapkan, dilemparkan, cuma ditutup. Setelah itu alihkan ke belakang. Kenapa orang tua dulu melahirkan anak tidak ada dioperasi? Bapak-bapak leting-leting kita ini kan tidak ada dioperasi toh. Berarti orang tua dulu jauh lebih hebat ketimbang dokter kandungan. Ada dekat rumahku namanya Nenek Sairah dulu, dan memang itu nenekku. Nenek Sairah 2 itu bersaing tuh gini 2, Sandro Pamana. Kalau bukan Nenek Sairah, Nenek Jainong. Saya masih ingat itu nenekku. Kalau dia kan kerudungnya begini, kalau dia kasih gini itu kerudungnya, toh, nah kasih begini nih, ada karanjana minyak di dalam. Dia kasih itu karanjana kasih gini, ada panggilannya itu khusus, pipa mana. Cuma hebatnya orang tua dulu, nah lihat di perutmu. Baru dia panggil Ki Hasna, karena orang dulu itu kayak Hasnaji, Ikasma, Hasna, Kasma itu Ji. Sekarang kan lain-lain ibu-ibu. Pilih dokter siapa namanya Bu? Nyonya Iin. Nama aslinya Bu Rohani. Ini kan ibu-ibu sekarang maunya ngetop namanya Iin. Dulu kalau perempuan lihat itu masa era orang hamil, langsung dia tunjuki Hasna, laki-laki anakmu. Coba. Begitu dia pegang perutnya, ih Hasna, ngapain nenek? Tak pampang ya anakmu. Sekarang dokter, ahli kandungan, kalau mau kita tahu jenis kelamin, karena USG dulu. Dingin gitu Pak. Kenapa aku coba? Dinginnya ini. Setelah itu ada alatnya, keluar itu kayak kertas gini, toh besar-besarnya, kayak gini. Itu laki-laki. Kita juga dilihat, mana laki-laki? Nah bunda-bunda sih. Oh biar nih, karena dokter bilang laki-laki. Berarti terawangnya orang tua dulu jauh lebih hebat dari alatnya dokter sekarang. Orang dulu katakan tak pampangi, tiba-tiba dokter katakan, aduh Bu, minta maaf, bayinya melintang. Pertanyaannya, apa bedanya tak pampang dengan melintang? Sama aja tak? Sama. Tapi kenapa orang tua dulu mampu dia putar begini? Saya tanya dulu nenekku itu, bahkan di rumah itu masih ada minyak begini modelnya, minyak pamana. Jadi kalau ada keluarga aku mau melahirkan, datang di rumahku, Ustadz minyak dulu. Tapi saya kayak berpikir, jangan jadi tidak. Mulai itu aku rasa ragu. Tapi orang pakai juga kayak gini, disapkan di perutnya.
Tapi ada doanya. Ada doa. Doanya itu kan pada saat kita mau melahirkan. Kalau macam kita ini kan tidak mungkin bagi punya anak, no, kecuali cucu. Jadi ini tangan dilengketkan dua, taruh di pusarnya perempuan. Seandainya ada wanita hamil enaknya langsung mami nih. Lengketkan, baru ini dinaikkan gini modelnya. Ini pusarnya ini. Cuman konsentrasi penuh. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. 10 kali salawatnya dibaca. Setelah itu diputar. Berdiputarnya ini beriringan doa. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pas rapat ini, lepas ini, pindahkan ke sini, karena perut itu kan opal begini. Ini dibaca Yasin 82. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Itu dibacanya. Tiup-tiup maki. Apalagi kalau ada air minumnya. Tapi ada air minum tadi situ. Oh ini. Ini kan air putih. Jadi cara bacanya itu kan dikasih gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Cuma ini tarekat. Orang tua dulu celupkan itu jarinya begini. Ini dikasih turun begini. Terlalu banyak ini. Saya minum dulu sedikit. Kan banyak sekali. Lagi juga memang ini suaraku lagi ada masalah. Serak-serak. Ini jari dimasukkan ke gini. Jadi masuk. Tapi ada bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. O kareng. Kammalacu nalantama. Kammalacu nalasulu. Ngerti? Jadi ya Allah, begitu mudahnya masuk, begitu pula mudahnya engkau keluarkan. Selesai. Kasih minum orang yang hamil. Ini sebentar kalau saya melahirkan. Ini berkah. Sekarang kita ini kan tidak mau lagi cari berkah hidup. Makanya kehidupan tak bagus, cuma nggak ada berkah. Karena kita berpikir mindset pikiran sudah lain. Dulu kan orang hidup itu mau cari berkah. Apalagi kalau orang-orang tua dulu di Mekah saja, di Mekah tidak mau pulang kalau tidak dipakai songkok haji. Nah keheran tonga. Waktu haji ke apa ini? Saya tidak pernah belajar di pesantren begini. Anu nak, Pak Haji ya. Nah haji sudah maki semua, tinggal mau pulang. Ya ada mintanya kak, lakukan nih. Oke pada kak. Jadi duduk tombak, duduk mau dibacakan ini. Itu tuh Bismillah Allahu Akbar, tabe haji maki toh. Jadi songkok haji dipakaikan orang tua dulu. Pulang itu dia kasih ke sarung. Gajah duduk, gajah tidur, gajah lari. Di dalam sarung ada amplop. Untuk apa ini? Dia bilang barakah hajiku. Sudah. Karena kita dikasih ya ambil, apalagi amplop. Tradisinya di dalam cuma macam-macam. Ada 100 real, ada 200 real, ada kadang juga $1, $100.
Kalau orang-orang berada $100 dia kasih Ki. Jadi biasa kalau pergi Mekah tuh ketawa tuh ya Allah ampuni ya. Tidak ada yang seperti ini. Kita tuh orang Bugis Makassar. Berkah. Apa yang disebut dengan berkah? Segala sesuatu yang kita lakukan maka Allah menyenanginya, maka itu adalah keberkahan. Dalam salawat ini banyak sekali berkah yang terkandung. Contoh tadi dalam penyembuhan sakit. Saya terus terang Pak, kalau makan coto itu lama kan dulu berpikir. Sebenarnya bukannya berpikir apa, berpikir untuk merenungi hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan coto ini menjadi obat bagi segala penyakitku. Selesai. Tapi yakin Kak? Karena saya punya pegangan, ud'uni astajib lakum. Allah katakan, minta kau kepadaku, saya beri. Saya makan mie coto. Cuma jangan terlalu banyak, cukup mie 1 coto, 3 ketupat. Enak itu. Kalau perlu kasih cukup Ki 4. Kan ketupatnya 1.000 ji 1. Salah lagi 3. Kasih cukup 4.000. Jadi kalau 16.000 cotonya, 4.000 ketupatnya kan 20.000. Cuma sekarang ada yang air minum nah. Ambil ke 5.000, 25. Dulu kan makanan itu kalau kita minum tidak dibeli. Cuma sekarang kan orang juga jual. Nah baru tuh pakai lagi minum ini aqua. Baru pakai minum juga itu JS, Le Minerale, Cleo. Nah dulu hari minum tak JG, Jene Gumbang. Tanya makin di Badi, apalagi di Bulukumba, Jene Gumbang. Tapi tidak pernah sakit perut kah? Saya juga heran itu. Sekarang orang minum katanya aqua ini steril. Mana steril? Nah ada di sini masa expire. Berarti tidak steril. Jadi Gumbang. Ada masa berlaku. Tidak ada tulis di bapaknya di situ. Masa berlaku Jene Gumbang. Baru di bawahnya itu kan ada batu merah. Tersiram air sumur tak 2-3 hari enak. Kadang pulang ki membol langsung tonja ki minum. Sudah ki minum, masih goyang-goyang lidah tak. Oljen. Olo jen. Tapi tidak membuat perut kita sakit. Kenapa? Orang tua dulu itu penuh dengan salawat. Jadi tadi itu memudahkan, melahirkan dalam bacaan berkahnya salawat yang senantiasa kita mau terapkan. Apatah lagi kalau kita sakit. Coba kalau bapak-bapak, kan sekarang banyak di WA. Ada pengobatan dalam bentuk menjinjing begini sampai berapa menit. Saya bisa menjinjing sampai sekian menit, berarti kolesterol saya aman. Saya bisa menjinjing dengan kaki kanan, kaki depanku ini kuangkat ke belakang. Dengan urat-urat lututku itu sampai ke betisku dengan sampai sekian menit. Itu menunjukkan bahwa saya punya yang namanya kolesterol cukup bagus. Makanya temanku kadang heran kalau saya buka WA baru tulisannya kecil. Ustaz masih nulis gitu? Masih. Kenapa bisa? Hari Jumat. Untuk apa? Dengar ki azan. Kalau hari Jumat sudah teriak hayya 'alas shalah. Ini obatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu diginikan 3 kali. Kita kan jarang hari Jumat tidur. Perhatikan Jumat, kalau dia sudah teriak hayya 'alas shalah, 'alah. Kita bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 3 kali. 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 3 kali.
Kalau tidak mampu ke ini. Itu keberkahan salawat. Ini kan supaya kita, saya juga bersyukur karena masih bisa menatap mataku tulisan kecil. Sampai kadang juga orang bertanya, Pak Ustadz, kenapa tidak ada perutmu? Kan saya tidak punya perut, tidak buncit ki maksudnya. Coba bayangkan kalau kita pakai baju gamis begini baru buncit. Tidak kau nak mencelengal alam. Ini juga bacaannya salawat juga. Jadi saya kalau pagi-pagi itu tabe. Kalau pagi-pagi itu saya baru tidur itu salawat begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru saya angkat kepalanya. Supaya ini tidak nampak. Coba bayangkan kalau ini Diki ceramah. Oh, oke. Ini keberkahan. Belum lagi keberkahan salawat yang lain pada saat kita sakit kepala. Sakit kepala ini yang berfungsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu lengketkan baru putar ke atas gini. Orang Makassar bilang subiki. Hantakkan gini. Kan gampang sekali kalau sakit kepala. Jadi saya biasa kalau sakit kepala ini juga main. Cuma agak tindis sedikit, baru buang keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kalimat ini amat singkat, kalimat ini amat mudah, kalimat ini orang semua hafal, tapi malas lakukan. Padahal keberkahannya besar. Sampai Jumat minggu lalu itu kan saya sudah sampaikan, man shalla alayya, siapa yang salawat kepada aku pagi hari 10 wa yumsi 10 sore, adrakatu syafaati yaumal qiyamah. Apalagi kalau hari Jumat, jaminan Rasulullah, Pak, man shalla alayya yaumal jum'ati, siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat, syamanina marratan gufirat lahu sunub, sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosamu syamanina sanatan, selama 80 tahun. Coba orang kadang ngabaikan ini salawat, padahal keberkahannya yang mengandung ibadah. Ada buku waktu kami masih kuliah di Yayen, dosen itu kan Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Kala itu masih gelarnya Dr. Andes dia, dan dia memang tetangga Kak di Jalan Sunu. Beliau kasih kita kitab namanya Fikhi Ibadah. Di dalam situ ada salawat. Salawat itu mengandung ibadah. Timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Ibadah adalah segala perlakuan atau segala perbuatan di mana perlakuan atau perbuatan ini diridhoi atau disenangi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Biasa kita lihat ada tulisan menuntut ilmu ibadah, sholat ibadah, tetapi ada ancaman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang, apalagi ilmu. Tidak semua ilmu yang kita tuntut itu ibadah, karena ada ilmu dibenci oleh Allah. Ilmu apa? Sihir. Sihir. Banyak juga orang katakan, tidak ada itu sihir, fata morgana gitu. Jangan sombong. Al-Quran menjelaskan, wala bi'sa ma syarau bihi
anfusahum law kanu ya'lamun. Alangkah buruknya perbuatan mereka menjual diri mereka dengan ilmu-ilmu sihirnya. Sampai-sampai Rasulullah usai melaksanakan sholat asar, Rasulullah duduk di kaki Ka'bah. Mohon maaf, dia ulurkan kakinya begini, tanda-tanda santai-santai. Jibril turun. Apa kata Jibril? Oi Muhammad, hati-hati kok. Ngapain? Itu di sebelah orang Badui lagi meramu. Satu ramuan untuk apa? Mau konadoti. Kata Rasulullah, Jibril, apa yang harus aku lakukan? Kata Jibril, baca ku ini doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari segala kejahatan yang Ia telah ciptakan. Itu doa. Secara adat bagaimana? Tradisi. Makanya orang tua dulu itu kalau dia mau keluar rumah pasti dia kasih gini kaki. Ada yang tidak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 kali selalu dia baca salawat. Setelah itu dia kasih gini. Bahasa Makassarnya dulu. Oh kare la padakai anne asuluk bangking la kunjung anne buta. Nataba pi pangise yang butani dan pada tahu pangise yang bakal tarik. Ngerti ya gitu? Dah? Bahasa Indonesianya. Ya Allah, saya langkahkan ini kakiku menginjak ini tanahmu. Nanti ini tanah terkena ilmu hitam lalu terkena pada tubuhku. Mohon maaf kalau ada jaksa di sini atau hakim, amalkan ki itu Pak. Karena tidak semua orang yang kau tuntut atau orang yang semua kau putuskan hukumannya merasa senang kepadamu. Kalau dia orang pintar selesai ki. Mohon maaf, makanya banyak jaksa itu dianggap stroke. Apa itu stroke nih? Tiba-tiba meninggal dikira jantung. Jangan kau dulu, cuma hukumnya ini kan tidak ada. Undang-undangnya tidak ada. Undang-undang Doti Pasal 1 menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja membunuh orang maka dihukum hukuman yang sama. Di Doti juga tidak ada. Karena ini ilmu gaib. Orang kadang sombong, tidak ada itu. Masa kita tidak pernah nonton filmnya Voodoo? Voodoo, V-D-O-O, Voodoo. Filmnya Stephen Seagal. Waktu dia berantas itu pengedar narkoba di Amerika yang orang Jamaika. Begitu tidak jadi ketangkap bosnya ini narkoba, maka dia kembali ke kampungnya, maka dia mulai main voodoo. Voodoo itu ilmu hitam. Jadi dia ambil boneka. Stephen Seagal ada di Amerika, maka dia ambil jarum, ditusuk jantungnya. Bayangkan di Jamaika ditusuk, Stephen ada di sekitar Amerika. Tembus. Masih ada Pak. Saya mohon maaf, tahun 94 saya ceramah di Mambalokah, Pasangkayu. Belum pikir itu Trans Sulawesi. Saya baru turun dari Majene, baru naik pesawat, naik perahu, masuk bodong-bodong, baru bodong-bodong, tembus ke Mambalokah, Mambalokah baru masuk Pasangkayu. 2 hari ke perjalanan kodong. Hikmah Maulid, tiba kak di daerah itu, kenapa ada orang tua cari kak? Yang mana ustadz itu? Panitia bilang itu di dalam.
Nah lihat ya, kan masih muda sekali itu hari, belum pak menikah, masih anak-anak. Ketawai kak. Kenapa ki nenek? Apa dia bilang? Hati-hati kau nak di sini ceramah. Maksudnya dulu Ramadan Maulid tahun lalu ada ustadz diundang dari Jakarta, sudah di atas mimbar tidak bisa assalamualaikum. Dia bilang jangan mau kau ceramah, assalamualaikum tidak bisa nalafaskan. Allah mati mak. Nah saya masih muda ini. Oh sudah. Itu Tom mengajarkan orang tuaku, guruku, aku amalkan semua. Pas kak masuk masjid, itu orang tua duduk, datang pegang letuk. Nah nenek, selain Allah kita yang jaga. Nah kasih gini ceramah kau nak. Dia 1 jam lebih ke ceramah, hampir 2 jam. Besok pagi dia suruh ke rumahnya, dia kasih ke ilmu, ini baca. Itu dibaca. Raja Taka asem mudoti, Raja Paka asem musonja, Raja Lela asem mu pakapader, dak mu ande ipuan. Cuma ini saya tidak bisa kasih kina, dan tidak ada yang bisa hafal kecuali kalau saya kasih gini. Satu ketika saya diundang ceramah oleh Pertamina di Kendari. Saya lalai kala itu, saya lupa. Kena ini. Allah, apa ini panas sekali. Ada orang di situ namanya Haji Saharudin, orang Pangkajene. Yang mana Pak Ustadz? Tidak tahu lah sekali. Kenapa Ustadz? Dia cuma makan kuliah apa itu layah. Apa itu bahasanya layah? Itu nih. Dia makan. Dia kasih gini, baru dia ambil air minum. Cuma dia tidak minum ki, saya aja. Haus kak. Dia cuma baru dia kasih gini dadaku. Baru dia usap. Pak. Ngapain? Bambagi. Iya. 3 kali. Ngapain? Enak nih dalam aku. Dia cuma bisik ya ilmuwan itu. Oh iya. Mulai mau pakai juga. Jadi dulu itu waktu anggota DPR, yang bahaya itu pukulanku. Kalau saya sudah pukul meja begini, baru saya tatap, tidak ada yang bisa bersuara. Ada baca-bacaan. Tapi tidak banyak kasih. Ya kan tidak semua guru itu kasih ilmunya sama muridnya. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, ternyata sihir bisa terhalangi oleh salawat. Oleh salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat. Artinya kau sekarang umat salawat, baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya mohon maaf kalau ada jaksa hakim di sini, ada orang yang kita mau tuntut misalnya. Kalau di sini yang mana rumahnya Kajari? Pondok. Tapi mentah di situ ku parkir. Karena di sini rumah-rumah pejabat itu banyak hantunya. Ku tahu ki. Ini saja masjid dari tadi lihat ya. Cuma kan ada. Jadi tidak usah takut. Saya di rumah satu ketika Ramadan tahun lalu sebelum corona, kan depan rumahku itu Pak monumen korban 40.000 jiwa di situ dibantai oleh Westerling. Kenapa jam 2 malam saya lagi masih cerita-cerita di ujung lorong dengan teman-teman semua nunggu sahur. Kenapa tiba-tiba ada perempuan dari lorong, tolong, tolong. Siapa itu? Ada temanku itu namanya Pak Joni. Ustaz apa itu? Tahu? Ada yang ambil ki, lari makin keluar. Ibu-ibu, kenapa ibu? Tolong hilangi anakku. Di manakah disimpang?
Dia bilang pulang nggak ini nak kurendreng. Dia bilang kutenteng. Kenapa tiba-tiba dia masuk ke monumen hilang? Teringat ki, ini cokko syaitan. Jadi kumpul semua warga di situ, ada yang bawa patapi, cok. Saya senter di bawah, tidak ada. Asik kita tertarik. Kenapa ada orang naik motor bonceng ini anak? Kita keluar, ibu itu anak tuh, iya, dari mana ku? Dia bilang ada di Kandea. Dia bilang mama, bagaimana gue di Kandea? Nah serendreng kok. Oh bahaya. Makanya di situ saya di rumahku, alhamdulillah, kalau saya kan biasa mana lihat mungkin dari kena kiri jat teman nah. Itu kan hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi salawat itu mengandung ibadah, dan ibadah itu adalah semua perlakuan atau perbuatan yang disenangi oleh Allah, itu ibadah. Allah senang kita beribadah salat, Allah catat. Allah senang kita mendengar salawat, Allah catat. Makanya ibu kalau ada bayi kecil mau dikasih tidur, mending itu salawatan. Dulu saya dengar lihat itu majelis ta'lim, kalau kita ustad mau datang belum tiba itu salawat badar. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Dulu. Sekarang tidak ada. Baru kedengar sih. Sekarang ibu kalau kita majelis taklim tidak ada. Saya maunya kompleks ini, ayo subuh kalau sudah sholat subuh, Pak Imam mana tadi Pak Imam? Sana. Dua di kita sebentar subuh atau besok. Pimpin kau salawat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca wiridan dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit sampai selesai kan. Begitu masuk salawat ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika. 10 kali saja keberkahan di kompleks ini Allah akan datangkan. Bayangkan kalau berkahnya ada di kompleks, alhamdulillah kita bisa hidup tenang. Kalau dalam satu kampung, dalam satu kompleks kita penuh keberkahan, enak daripada tidak ada berkah. Ada tong kompleks biasa baru kita masuk deh, orang main domino. Mulai kantor satpam masuk di dalam, orang main domino. Bagaimana mau turun berkah? Ini yang kedua berkah. Dan salawat itu doa. Tidak bakalan doa dikabulkan oleh Allah tanpa diawali atau diakhiri bacaan salawat. Doa terkatung-katung antar langit dan bumi tidak bakalan diterima oleh Allah kalau tidak dibacakan salawat. Apa awal, apa akhir. Makanya dengar ki orang baca doa. Kapan dia langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah, Allahumma rabbana ya Allah ya Rabbana. Kalau mau diterima doa, salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Doa juga itu kan harus ada spasi. Ada juga kadang imam doanya deh canjong. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ya bla bla bla. Selesai. Padahal Andre Guru Ki Haji Farid Wajidi pernah ajarkan juga pada kami itu kalau baca ki doa Rabbana atina sebelum fid dunya. Jadi Rabbana atina fid dunya. Mohon maaf. Sebelum wabil akhirah. Jadi Rabbana atina fid dunya, berhenti dulu. Hati tak sambung. Apa kehendak tak? Apa keinginan tak?
Misalnya di Badi tiba-tiba ngomong, ya Allah, semoga kelak bisakah jadi Bupati Bulukumba, amin. Enak tuh kalau orang di sini Bupati Bulukumba tuh. Atau mungkin, ya Allah, semoga di pemerintahan provinsi, kan dia tuh mentauki. Jadi kadang begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti. Biarkan ini bicara. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena antara di situ ada selah. Kata guru tak ada selah, dan di situ paling bagus kau baca doa. Doa makbul, didengar oleh Allah. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, 2 menit ke depan Isya, saya mau dialog dulu. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, jangan sampai minta kita itu yang gini-gini yang nah banyak sekali itu ilmu-ilmu ustadz kamu, cuma tidak mau diambil. Anak-anak muda, saya terus terang waktu masih muda tidak ada wanita menolak cintaku. Tapi iya. Biasanya Ustaz yang punya ilmu itu pada saat ingin meninggal susah, atau dilepas dulu ilmunya, atau ada ilmu ada krisnya atau apa, baru bisa. Ya, baru bisa mati. Jadi kadang ada orang ilmu kekebalan, kok ilmu susut, kan perempuan itu banyak pakai susut, biar wajahnya kelihatan cantik terus. Nah bu, biar tidak pakai susut, berwudu maki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersihkan wajahku sebersihnya air putih ini. Kecuali ilmu-ilmu yang bapak ingat, mungkin ilmu kebal, memang tersiksa kelihatan karena dia musyrik. Karena kan syaitan itu yang jalankan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku. Dia musyrik. Orang Makassar menyebutnya apa ruai, musyrik itu. Dan memang pada saat mau meninggal macam-macam. Saya mohon maaf, bukannya apa, saya cerita keluargaku sendiri, pamanku, saudaranya bapakku paling bungsu. Dia tentara itu tingginya segini. Saya kan orang Takalar. Saya mohon maaf, keluarga aku Tomo. Aku sebut. Kemarin kan ada sepupu satu kali ku meninggal. Saya naik di kampung. Ternyata di kampung. Baru kali itu kuburnya nenekku. Ih, nenek Takle ini dia. Iyo. Ku ingat dia bilang orang ngapain? Deh, lama aku cari dia langsung bacakan Al-Fatihah. Ini nenek Takle, nenekku itu begini kumisnya. Songkoknya itu tidak pernah begini, selalu begini. Waktu sepupuku Coto Tol Nusantara mau dilamarkan, dia datang ke rumahku, duduk bersilah, baru situ. Proses kematiannya memang mengerikan karena dia hansip di pasar Bontoramba. Kan kampungku di situ. Satu ketika ada orang parkir sepedanya, dia tegur, takut temboli, jangan. Ternyata orang ini tidak terima, ditunjuki. Dia kasih gini sepeda, ngapa kah? Kakekku cuma teriak, beronu. Dia ambil itu sepeda, 2 kali jinak tendang patah-patah. Memang dia kuat. Akhirnya orang ini pulang ke kampungnya namanya Surabaya. Di situ dia panggil 3 PT-PT menyerang ke kampungku. 15 kakekku nabunuh, baru mati. Itu pun yang bunuh dia cuma bambu, besi natanangannya. Jadi ini nenek Takle ini. Dia berdekatan dengan nenekku satu Tata Kilo. Nenek Kilo ini dulu premannya Sombo Opu. Dulu
Ada lagi satu nenekku itu namanya Rasi Caca. Ini lebih hebat Pak, karena di dadanya itu tertulis haus darah, lapar daging. Kakekku itu. Cuma waktu mau meninggal semua, memang kakek asliku bilang tidak akan pernah aku ada berikan ilmu kepada kalian. Karena dulu kakekku itu bapaknya bapakku tena na padak kay bangkin na karay ngara teri galesong pun na tena panak ngaru nenekku, kakekku. Jadi dulu orang dulu itu kan kalau karay mau turun dia itu cabut ke badiknya, itu teriak kayak biasa. Tabe kareng ki padak kami sulu anda bangkenta tena na loko kalengku tena ton na loko patang kalennu. Dulu itu ngaruh. Tapi kan dulu ini nah, tapi kan omku yang satu ini memang Pak tentara itu aku cerita, subhanallah, semoga mereka semua husnul khotimah. Tahun 95 meninggal pas diresmikan Mandala, tinggi besar. Mohon maaf, waktu meninggal ini badannya. Makanya di situ saya tidak mau ngambil ilmu. Bapak aku bilang, lebih bagus kau cari ilmu agama, pasti berhasil ki. Karena bapakku juga ustad. Bapakku ustad. 5 dia bersaudara, bapakku yang ustad. Yang lain itu alhamdulillah semua hebat di sini. Ya kan kita orang Takalar tena kina umay pun tena ki burakne. Tapi itu sedikit kau bilang. Jadi dulu kalau ada orang marah sama saya itu diam aja. Karena ada prinsipku, punna cinna dudu korinakke. Kupala pasaki cinnanu, lapasakna cinnanu, kusareku cinnanu. Dulu. Tapi tidak ku kasih orang. Aku kasih. Tapi kan memang itu musyrik Pak. Jadi ilmu-ilmu kebal, susut. Perempuan itu kalau sudah umur 50 biar cantik bagaimana kalau lobet maki. Anjo bedaka setengah mati di tele. Kecuali tarigu. Tapi bukan ibu-ibu di kejaksaan lah, di kompleks sana. Mungkin gitu Pak ya. Mungkin masih ada lagi satu. Ya, tapi oh tidak sih. Ya. Yeah. Jadi satu hal sebenarnya bisa jadi juga, bisa jadi juga melihat seperti, tapi ada latihannya. Pagi-pagi baca kisah lawat. Ya memang kan di sini saja Pak, tadi saya parkir mobilku ketawa aja. Oh ini ya. Makanya mungkin ditutup di situ. Memang jangan buka di situ. Iya, jangan buka ki. Kalau perlu patenkan. Di situ ada yang jaga itu. Makanya saya kasih begitu mobilku. Kalau mau lihat seperti itu jeruk nipis, tapi hari Jumat. Pagi-pagi pada saat matahari terbit, ada bacanya. Oh karaeng mata Allah nukule kujanjang apalagi pun nikana ya anu halu halusunu. Bacakan salawat ini. Dan memang ada juga bentuk zikirnya itu. Tapi kita bernapas seperti ini. Tapi itu zikir. Dan tidak bisa ki ajarkan ki, tidak masuk ki kalau begini, harus berdua Pak ki. Baru tidak usah bawa songkolo, tidak usah bawa ayam. Jadi apa Ustaz? Laptop. Jadi memang di Kajati itu sampai, jangankan di Kajati Pak, DPRD tinggal 2 kantorku dulu. Saya juga kaget, saya rapat malam itu malam. Hujan. Saya mau buang air kecil. Perempuan panjang rambutnya baju merah. Saya lihat begini terus.
Ada sopir kok, kenapa Pak Ustaz? Ada setan di situ. Nah itu sopir, Pak Ustaz, dua melami baloran ini. Tidak, saya mau buri, jangan Pak Ustaz. Nah, sudah, makanya dulu praksi itu lantai 3. Selalu kau menyendiri di atas. Kalau sudah sholat itu zikir-zikir. Sebenarnya kalau mau dengar hal-hal aneh, malam Jumat bangun ki jam-jam 2, matikan lampu, hamparkan sajadah, sholat ki, sudah itu pejamkan mata, zikir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kaget kalau ada suara aneh kedengaran. La ilaha illallah. Perasaan itu tiba-tiba ada orang melangkah. Oh, berarti dekat. Berniat maki, ya Allah, hindarkan seperti ini semua dalam jiwaku dan diriku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari kiri kedengaran. Jangan buka mata anda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bulu roma mulai berdiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan buka. Jadi makhluk aneh itu makhluk halus. Memang orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah untuk melihat yang seperti itu. Tapi insya Allah, sebenarnya hari Jumat dia dikasih gini nih. Apalagi kalau ada orang kesurupan, kemasukan, gampang sekali gitu obatnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, kasih gitu. Cuman hati-hati, jangan sampai talik-talikan kok. Bismillah, Allah Akbar. Dia sadar kau yang kemasukan. Karena kita tidak punya tameng. Nanti insya Allah kapan-kapan lagi kita ketemu, karena sudah Isya. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah buat kita semua, dan sehat kita selalu. Insya Allah mungkin bulan-bulan berikutnya datangkan lagi dengan membawa hal-hal yang lain yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Stan Andi Bintang, Wakil Bupati Baru, dengan penuh rasa syukur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga bulan suci ini membawa berkah, kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan, memperbanyak ibadah, serta menebar kebaikan kepada sesama. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga.
Pinrado